Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 7 mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan kelas E2.20. Di sini kelompok kami mengambil tema tentang stunting yang berjudul Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Airlangga angkatan 2021 mengenai stunting akibat dari domino efek pasca pandemi. Next. Berikut adalah daftar nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Hawa Hairunisa dengan NIM akhir 02, Nadia Putri Amrullah dengan NIM akhir 040, Dafa Hasan Fikri dengan NIM akhir 058, Deaneta Esti Prabowo dengan NIM akhir 049, Eliana Lisa Qurana dengan NIM akhir 07, Muhammad Wildan dengan NIM akhir 156, dan Diandra Yasmin Faiza dengan NIM akhir 161. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang berkepanjangan diperkirakan meningkatkan angka kejadian stunting pada balita. Salah satu dampak dari pandemi COVID-19 adalah kehidupan sosial ekonomi masyarakat meningkatkan risiko masalah gizi pada anak. 2 juta anak di bawah 5 tahun kekurangan gizi atau berisiko tinggi kekurangan gizi. Next. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami ada 3. Yang pertama, mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa S1 Universitas Airlangga Angkatan 2021 mengenai stunting akibat dari domino efek pasca pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan awareness mahasiswa Universitas Airlangga terkait pentingnya memahami mengenai stunting dan cara mencegah terjadinya stunting yang diakibatkan oleh domino efek pasca pandemi COVID-19 di masyarakat. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada mahasiswa Universitas Airlangga tentang pentingnya gizi dan kesehatan bayi, baik di dalam kandungan maupun setelah melahirkan, serta anak-anak untuk meminimalisir adanya potensi bayi stunting akibat dari domino efek pasca pandemi COVID-19. Selanjutnya, pengertian dari stunting sendiri adalah stunting merupakan keadaan di mana anak berusia di bawah 5 tahun yang mempunyai tinggi seperti anak usia kurang dari 2 tahun dan mengalami pertumbuhan yang buruk saat masa krusial pertumbuhannya. Kemudian ada hasil dari survei kami terhadap 80 mahasiswa angkatan 2021 dari berbagai fakultas dan prodi yang ada di Universitas Airlangga. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui apa itu stunting dan setuju bahwa stunting adalah salah satu domino efek dari pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia 2 hingga 3 tahun belakangan. Selanjutnya, meskipun sebagian besar responden mengetahui apa itu stunting, namun beberapa dari mereka tidak mengetahui secara rinci pengetahuan mengenai stunting sehingga responden kurang bisa membedakan hal-hal yang berhubungan dengan stunting. Selanjutnya adalah saran. Diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia. Salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan terhadap stunting agar dapat membantu mengurangi angka stunting di Indonesia. Selanjutnya berikut dalam merupakan video implementasi dari kelompok 7. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau lebih pendek dari standar usianya. Lalu, menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 1 dari 3 bayi di Indonesia menderita stunting. Memangnya apa aja sih penyebab stunting itu? Yang pertama adalah rendahnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, kedua buruknya fasilitas sanitasi, ketiga minimnya akses air bersih, dan keempat kebersihan lingkungan yang kurang terjaga. Lalu apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari stunting ini? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, rendahnya kemampuan belajar, hingga resiko serangan penyakit kronis seperti diabetes,
hipertensi, hingga obesitas. Lalu bagaimana sih cara mencegah stunting itu? Di sini terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting. Yang pertama adalah perbaikan terhadap pola makan. Berdasarkan pedoman isi piringku, dalam satu porsi makan terdapat setengah buah-buahan dan sayuran dengan setengahnya adalah makanan pokok dan lauk pauk. Kedua adalah perbaikan terhadap pola asuh dimulai dengan edukasi tentang kesehatan reproduksi, memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi bagi ibu hamil, memeriksakan kandungan selama 4 kali selama masa kehamilan, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, memberikan makanan pendamping ASI sejak bayi berumur 6 bulan, dan imunisasi bayi di posyandu hingga berumur 5 tahun. Terakhir adalah perbaikan sanitasi dan akses air bersih dengan membiasakan anak untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan tidak buang air kecil dan besar secara sembarangan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.